Shalom, 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 haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, sebab di pagi yang cerah ini kita sekali lagi patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021. Adalah doa saya bahwa sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan, mendewasakan, dan membuat kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Allah yang Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, terlebih karena hari ini jatuh tepat di hari Minggu, kita akan beribadah kepada Tuhan baik secara online maupun onsite, dan mungkin kita akan melakukan pelayanan-pelayanan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-30, maka kita akan membaca kitab Bilangan pasal yang ke-30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua dengan judul perikop Nazar kaum perempuan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini sebagian besar membicarakan perihal nazar, khususnya nazar yang diucapkan oleh seorang perempuan. Nazar yang diucapkan oleh perempuan, apapun statusnya, baik menikah maupun lajang atau janda, seringkali berkaitan dengan laki-laki. Sebenarnya tidak ada pembedaan antara nazar yang dilakukan oleh perempuan atau nazar yang dilakukan oleh laki-laki. Tidak juga terdapat adanya diskriminasi terhadap pelaku nazar tersebut. Perihal nazar, Allah memerintahkan kepada umatnya bahwa setiap orang yang bernazar haruslah melakukan tepat seperti apa yang sudah diucapkannya. Seorang yang bernazar disebut sebagai nazir. Seorang nazir dilarang melanggar nazar yang diucapkannya di hadapan Allah. Seorang nazir yang melanggar nazarnya sama halnya dengan melanggar perintah Allah. Pada saat itu bangsa Israel cenderung patriarki. Tampaknya juga Allah menghendaki seorang ayah atau suami untuk memutuskan berlaku atau tidak berlakunya nazar yang diucapkan oleh anaknya perempuan atau istrinya. Jika ayah atau suami diam, maka nazar itu akan berlaku. Jika ayah atau suami melarang, maka nazar itu tidak berlaku dan Allah mengampuni anaknya perempuan itu atau istrinya yang telah bernazar. Sejauh ini kita berupaya memahami ketetapan Allah yang diberikan kepada umatnya. Kita menyadari bahwa nazar sangatlah penting bagi kehidupan iman kita dan perlu perhatian yang serius. Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang nazar dalam khotbahnya di atas bukit. Yesus menekankan perihal melanggar sumpah atau nazar yang artinya sama dengan bersumpah palsu. Jadi jauh lebih baik kita tidak bersumpah. Ketimbang bersumpah, jauh lebih baik bagi kita untuk berkata dengan benar. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, penting bagi kita untuk menjaga setiap perkataan kita. Jangan sampai sumpah dan janji palsu keluar dari mulut kita, baik laki-laki maupun perempuan. Mari kita jaga perkataan kita di hadapan Allah. Dan mari kita katakan iya jika iya dan tidak jika tidak. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 37, Yesus berkata, di luar itu berasal dari si jahat. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya perenungan kita hari ini dapat memberikan kita sebuah nasihat. Yang penting yang harus kita ketahui bahwa mari menjaga setiap perkataan dan janji-janji kita di hadapan Tuhan. Salah satunya mungkin kita pernah berjanji dan bernazar di hadapan Tuhan untuk setia kepadanya. Dan hari ini genapi itu. Mari beribadah kepada Tuhan, baik secara online maupun onsite. Jangan pernah terpengaruh apakah Anda di rumah atau di gereja saat beribadah. Jika Anda sudah berjanji untuk setia di hadapan Tuhan, beribadahlah dengan cara takut akan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, dan kiranya setiap ibadah dan pelayanan kita
berada dalam urapan dan perkenanan Tuhan. Dan diberkatilah kita, digenapi janjinya yang berkata bahwa apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.